Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Fadilah dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah atau filosofi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mencakup 5 pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga makna setiap sila dalam Pancasila harus dipahami dan juga diamalkan setiap warga Indonesia. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum tetapi telah menjadi hukum positif. Pokok-pokok pikiran dalam batang tubuh sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pokok pikiran persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Implementasi peraturan perundang-undangan yang sesuai atau tidak sesuai dengan Pancasila. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid mengakui masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Sebab kalau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, pasti tidak sesuai dengan Pancasila, katanya setelah membuka seminar nasional berimplementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hidayat menjelaskan, seminar ini dalam rangkaian menyerap aspirasi masyarakat yang diselenggarakan Badan Kajian, supaya Pancasila dipahami sehingga seluruh perundang-undangan yang ada di Indonesia baik di tingkat undang-undang maupun perda sejalan dengan implementasi Pancasila. Seminar ini mengingatkan dan menyegarkan pemahaman terhadap Pancasila. Seminar ini mengidentifikasi apa masalah yang terjadi, mengapa Pancasila belum menjiwai peraturan perundang-undangan. Masukan seminar ini akan disikapi dalam badan pengkajian dan lembaga pengkajian. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal seperti yang dijelaskan oleh Kailan menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Implementasi nilai-nilai peraturan perundang-undangan
dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral, dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya terhadap kebebasan beragama. 2. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 3. Nilai persatuan. Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, nilai-nilai kedaulatan rakyat. Nilai persatuan Indonesia bersumber pada atas kedaulatan rakyat serta menentang segala bentuk feodalisme, totaliter, kediktatoran oleh mayoritas maupun minoritas. Kelima, nilai keadilan sosial. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Demikian materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.